Hai, back again untuk Monospat dengan gue Rifki. Di dalam video kali ini kita bakalan ngebahas tentang efek force motion blur. Oke, finally ya, gue bikin tutorial baru lagi karena kayaknya udah lama banget gue nggak bikin video tutorial gitu ya. Karena kemarin-kemarin tuh review gear, terus bagi-bagi template doang gitu kan. Nah sekarang kali ini kita bakalan bikin tutorial lagi ya. Gue bakalan bikin tutorial lagi dan kita bakalan ngebahas efek yang namanya force motion blur. Force motion blur itu apa? Force motion blur itu sesuai namanya, dia bakalan membuat sebuah efek motion blur ya motion blur kayak pada umumnya gitu ya, tapi pada suatu footage atau pada suatu animasi yang sebenarnya nggak ada motion blurnya cuy. Nah biar lebih jelasnya kalian lihat aja, ini adalah postingan yang gua upload di Instagram Pemuda Setempat ya. Nah di situ gerakan kotaknya tuh sebenarnya lambat banget cuy, dan kalau misalnya gerakan selambat itu biasanya tuh nggak punya motion blur, apalagi motion blurnya selebay ini gitu kan. Nah kali ini kita bakalan belajar gimana sih caranya membuat sebuah gerakan yang sebenarnya lambat tapi dia bisa punya motion blur selebay itu gitu ya. Nah tapi sebelum kita mulai, seperti biasa gue mau ingetin dulu buat kalian yang belum follow Instagram Pemuda Setempat, di follow dulu Instagramnya ada di sini ya. Dan silahkan di follow karena gue butuh bantuan kalian biar Instagramnya tuh bisa dapet 10.000 followers gitu ya, biar gue bisa dapet fitur ini apa, swipe up gitu ya karena katanya harus minimal 10.000 follower gitu ya. Jadi silahkan di follow dulu Instagram Pemuda Setempat. Kalau udah, yuk kita mulai tutorialnya. Nah untuk menjelaskan efek force motion blur ini, gue bakalan ngasih kalian beberapa contoh. Kita mulai dari contoh yang simple-simple dulu. Bisa kalian lihat di sini, gue punya sebuah kotak merah gini ya, yang dia animasinya tuh cuman mondar-mandir kiri kanan seperti ini. Dan ini nggak ada motion blurnya sama sekali kalau misalnya kita lihat ya. Nah, seandainya gue aktifin motion blurnya secara default kayak settingan pada umumnya di After Effects gitu ya, hasilnya bakalan seperti ini. Ada motion blur tapi dikit banget gitu loh. Jadi emang ada tapi dikit gitu. Nah gimana kalau misalnya kita mau efek motion blurnya itu jadi lebih lebay gitu ya. Pertama-tama gue bakalan matiin dulu motion blurnya di sini. Kemudian gue bakalan ke effect and preset dan cari yang namanya force motion blur. Ini dia. Klik dan drag aja masuk ke dalam sini. Dan kalau kita perhatikan di CC force motion blur ini ada dua buah settingan, yaitu adalah motion blur samples dan shutter angle. Motion blur samples ini adalah berapa jumlah kopi dari motion blur yang ada di sini. Misalnya di sini ada 8, berarti di sini tuh ada 8 kopi kalau misalnya kita hitung. Cuman ini karena susah, coba gue ganti ke 2 gitu ya. Kedua biar lebih gampang dihitung. Nah, ini jadi ada 1, 2, ada 2 kopi gitu, kayak ada 2 kotak yang bersinggungan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya gue naikin ke 20, dia bakalan jadi lebih halus gitu loh. Dan shutter angle. Shutter angle ini adalah kalau gue lihat di sini, kalau misalnya gue naikin ya, dia tuh semacam settingan untuk manjangin motion blurnya. Jadi kalau misalnya kita naikin angka shutter angle ini kayak gini, dia bakalan jadi panjang banget. Tapi ketika motion blurnya jadi panjang seperti ini, walaupun kita pakai motion blur sample 20 tadinya udah cocok, udah pas, tapi karena semakin panjang jadi jarak antar kotak-kotaknya itu jadi makin berasa gitu loh. Jadi kita bisa naikin mungkin motion blur samplesnya jadi ini maksimalnya 255 gitu ya. Tapi jangan sampai maksimal cuy. Kenapa? Karena kalau dipakai sampai maksimal bakalan berat banget. Jadi sebisa mungkin tuh jangan sampai maksimal. Mungkin 50 udah cukup. Kita coba lihat 50 masih ada dikit, mungkin 60 atau 70. Nah 70 udah mulai kelihatan halus nih. Jadi udah walaupun nggak maksimal tapi udah tetap kelihatan halus. Nah sekarang kita beralih ke contoh yang kedua. Untuk contoh kedua ini gue bikin kayak contoh yang gue upload di Instagram gitu ya. Jadi ada kotak-kotak muter-muter seperti ini doang gini nih. Nah ini juga nggak ada motion blurnya. Kalau gue aktifin motion blur dari sini, dia bakalan ada motion blur tapi dikit banget. Nah gimana caranya kalau kita bikin motion blur yang lebay? Kita tambahin force motion blur. Terus pertama-tama gue mau rubah dulu settingan shutter angle-nya. Shutter angle ini gue pengen naikin mungkin 1600 ya. Jadi kayak gini, jadi lebay banget gitu. Dan biar halus gue naikin motion blur sampelnya mungkin ke 70 maybe. Nah jadi halus nih kan. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Nah hasilnya bakalan jadi seperti ini.
gue tuh nggak tahu kenapa ya, gue suka banget lihat kayak gini gitu loh. Maksudnya animasinya tuh jadi keren banget menurut gue. Jadi kayak ada ilusi-ilusi mata gitu. Nah, dan by the way, sebagai informasi tambahan buat kalian bahwa efek CC Force Motion Blur ini bukan cuman buat untuk shape-shape seperti ini gitu ya, kayak kotak atau kubus seperti ini atau kotak merah tadi tuh bukan cuman buat kayak gini doang, tapi bisa juga ditambahkan ke footage yang memang kalian rekam dari kamera. Jadi bisa ditambahkan juga untuk footage dari kamera, tapi memang hasilnya enggak begitu bagus. Oke, itu dia video dari gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Buat kalian yang suka sama video ini, silahkan klik tombol like, komen di bawah kalau misalnya ada pertanyaan, atau misalnya kalian mau request tutorial lainnya dari gue gitu ya. Dan kayaknya kalau mau request tutorial, gue saranin mungkin gue lagi pengen bikin ini nih, niru-niru intro-intro dari para YouTubers lainnya ya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian punya referensi dari YouTubers lainnya, silahkan kirim aja di kolom komentar di bawah gitu ya. Terus jangan lupa juga untuk follow Instagram Pemuda Setempat yang ada di bawah sini, karena gue lagi butuh bantuan kalian biar Instagram Pemuda Setempat tuh biar dapat 10.000 followers gitu loh, biar gue punya fitur atau dapat fitur swipe up gitu kan. Oke, jadi di follow. Itu aja dari gue dan bye.